Halo guys, gua Ajet, Bantuin kembali lagi bersama kita. dibuka podcast. Nah, pernah nggak sih kita ngerasa udah jujur sama diri kita sendiri, tapi yang kita lakuin justru ngerugiin diri kita pelan-pelan? Kayak bilang, gua baik-baik aja, gua cuma capek. Nah, padahal sebenarnya kita lagi memanipulasi diri sendiri. Dan anehnya, yang paling jago bohong ke diri kita sendiri, ya diri kita sendiri. Hari ini kita bakal ngobrolin itu, tapi bukan buat nyalahin, tapi buat nyadarin. Nah, apa sih manipulatif diri sendiri itu? Manipulasi diri sendiri itu bukan berarti kamu itu jahat ya, dan bukan juga kamu itu munafik. Oke. Tapi ini tuh soal mekanisme bertahan hidup gitu. Jadi pada saat kamu menerima kenyataan yang begitu berat, otak kita itu mencari jalan pintas gitu supaya kita tuh nggak terlalu sakit. Contohnya adalah kita tuh nunda, tapi kita malah bilang aku lagi istirahat gitu. Oh, ya. Terus juga ketika kita diam, kita itu malah bilang kita nggak peduli. Padahal yang ada itu bukan nggak peduli, tapi kita itu takut kalau seandainya Jujur. kita jujur. Oh, gitu. iya. Dan manipulasi diri ini seringkali itu nggak disadari karena dia tuh nggak kedengeran gitu. Berisik lah. Ya nggak berisik gitu. Dan sering dibungkus dengan kalimat-kalimat yang terkesan lebih bijak, Dewasa. lebih dewasa. Gitu. Nah, apa sih bentuk-bentuk dari manipulatif diri sendiri? Jadi bentuk-bentuk manipulasi diri itu ini tuh ada berbagai macam ya. Yang pertama itu tuh soal rasionalisasi. Oke. Nah, rasionalisasi ini kayak misal kamu itu lagi ada masalah, tapi kita itu malah Ini lebar tuh. Oke, cukup. Tuh. Action. Nah, oke. Yang pertama itu ada yang namanya rasionalisasi. Número 1. Jadi ini tuh kita tahu kita salah, tapi kita malah mencari alasan supaya terlihat masuk akal kayak gitu. Contohnya adalah gak apa-apa, orang lain juga kayak gitu kok. Terus juga emang keadaannya aja yang Nggak mendukung. Nah itu. Terus yang kedua ada yang namanya denial. Oke. Jadi denial ini kamu itu seolah-olah kamu nggak melihat masalahnya gitu, padahal sudah jelas ada masalahnya gitu. Contohnya adalah ini mah cuma perasaan sesaat doang. Terus yang ketiga ada yang namanya self gaslighting ya guys. Apa tuh itu? Ini tuh kayak kamu membohongi atau meremehkan perasaan sendiri gitu. Oke. Ibarat kayak misal kamu lagi nangis gitu ya. Aku lebay amat sih kok gini doang nangis gitu. Terus juga ada yang keempat yang namanya playing victim sama diri sendiri gitu. Tahu lah ya playing victim mah. Nyalahin diri sendiri. Ya, nyalahin diri sendiri lah intinya gitu. Nah, kenapa sih kita itu melakukannya? Jadi gini, kita itu capek ya kalau seandainya kita tuh jujur. Iya. Terus juga karena perubahan itu seringkali menakutkan. Kalau aku jujur misal, aku harus mulai lagi gitu. Aku harus minta maaf Ke diri sendiri gitu. Aku harus ninggalin sesuatu, kan itu kalau jujur ya. Jadi artinya Kayak berubah dari nol ya. ya kamu itu menerima gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah kita tuh seringkali nggak siap gitu, nggak siap dengan menerima kenyataannya seperti apa gitu. Dan ini tuh memberi sinyal ke otak bahwa tenang, ini aman kok, ini nggak seberapa. Nah ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah, gimana sih cara berhenti memanipulasi diri sendiri? Oke, jadi untuk berhenti memanipulasi diri sendiri itu sebenarnya kamu cukup dengerin apa yang terjadi di kepala kamu gitu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu. Kayak misal, kalau kamu sering bilang aku malas,
coba jujur dan tanya kembali ke diri sendiri. Kamu malas? Apa kamu itu takut gagal? Iya. Kayak gitu. Karena jujur itu terasa berat. Ya, seringkali kita tuh nggak siap untuk menerimanya. Ya. Sebenarnya kamu itu nggak perlu langsung berubah dengan besar gitu. Berubah drastis ya. Ya, langsung berubah drastis kayak gitu. Kamu itu cukup Satu gitu ya, satu hal. ya cukup mengakui satu hal, kejujuran kecil ya ibaratnya gitu. Karena kejujuran kecil itu lebih berharga, lebih bisa menyembuhkan daripada berbohong yang terkesan lebih bijak gitu. Oke. Nah, kesimpulannya manipulatif ke diri sendiri itu bukan musuh. Itu cuma tanda kalau kamu lagi bertahan. Tapi ingat, bukan bertahan tentang hidup. Kalau kamu lagi ada di fase ini, coba perlahan-lahan, nggak langsung harus sempurna. Cukup jujur satu hal, satu langkah. Oke, cukup sekian dari kita. Ya, terima kasih. Anjir, tahu lagu kan dikit. Oke, cukup.